Hai, minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke, kembali lagi di channel saya, di channel Beli Dewa, yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang. Dan di kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang perbedaan nang sama nani. Nang dengan nani, bagaimana penggunaannya dan apa perbedaannya, dan kapan kita bisa menggunakan nang, dan kapan kita bisa menggunakan nani. Nah, itu yang akan kita bahas. Oke, langsung saja kita masuk ke segmen pembahasan. Oke, perbedaan penggunaan nang dan nani. Perbedaan penggunaan nang dan nani. Oke, pertama-tama saya akan jelaskan apa arti daripada nang dan nani itu sendiri. Nang dan nani itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sama-sama mempunyai arti apa. Apa ya? Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akan lanjut. Kita akan lanjut sekarang penggunaan. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah penggunaan daripada nang itu sendiri. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah penggunaan nang. Penggunaan nang. Nang ya. Oke, saya jelaskan sedikit. Pada dasarnya, kata nang diletakkan di depan kata yang diawali dengan huruf baris ta, terutama te, to. Terus ada di baris huruf da, kemudian di baris huruf da, terutama de dan do. Dan kemudian ada di baris huruf na, terutama yang no ya, na, terutama yang no. Itu maksudnya gimana? Oke, saya akan jelaskan lagi dengan beberapa contoh kalimat. Yang pertama itu ada neru mai ni nang to imasu ka? Nang, ini ada nang ya, terus ada to seperti ini. Mana tadi ya? Ini ya, ini. Ya, udah ada di sini ya. Nang to imasu ka? Terus yang kedua, sore wa nang no hong desu ka? Sore wa nang no hong desu ka? Nang ya, ada no di sini. Ini yang dimaksud. Nang no hong desu ka? Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu sore wa nang desu ka? Ini yang paling lazim, yang mungkin paling sering kalian dengar ya. Sore wa nang desu ka? Nah, di sini ada tadi sore wa nang desu ka? Jadi dia masuk ke sini ya. Di baris da terutama pada d. Nang desu ka? Sore wa nang desu ka? Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi sedikit ya. Penggunaan nang kembali. Yang kedua ya, yang kedua, penggunaan nang yang kedua itu ada kata nang biasanya diikuti dengan kata benda. Kata nang biasanya diikuti kata benda bilangan ya, kata benda bilangan, kata benda khususnya bilangan seperti ji, waktu, sai, umur, ning, orang, fung, menit, dan lain-lain. Kemudian kalau kita rangkai dia akan menjadi seperti ini. Nang ji, nang sai, nang fung, nang ning. Jadi nang ji itu jam berapa, nang sai itu umur berapa, nang fung itu menit berapa, nang ning itu berapa orang ya. Nah, di sini ini hanya beberapa contoh saja dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan penggunaan nani. Nah, penggunaan nani, kapan kita bisa menggunakan nani dan kapan nani ini digunakan, itulah yang akan kita bahas di halaman ini ya, di halaman ini. Oke, kita masuk saja. Nani. Ya, nani saya jelaskan sedikit. Sedangkan kalau nani biasanya diletakkan di depan partikel seperti o, ga, mo, nanika, dan lain-lain. Ya, saya jelaskan kembali. Sedangkan kalau nani biasanya diletakkan di depan partikel seperti o, ga, mo, nanika, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke contoh kalimatnya seperti ini. Nani o, ya, itu nani o tabemasu ka? Nani o tabemasu ka? Ini partikel wo ya, dia berada di jadi di sini dia berada di depan partikel wo ya. Nani o tabemasu ka? Terus yang kedua, nani ga arimasu ka? Jadi dia berada di depan partikel ga. Nani ga arimasu ka? Nah, terus kemudian nani mo arimasen. Nani mo. Kemudian nani mo arimasen. Nani mo arimasen. Terus yang terakhir, nanika. Nanika tabemasu ka? Apakah kamu makan sesuatu? Nanika tabemasu ka? Seperti itu. Nah, inilah rangkuman kapan kita bisa menggunakan nani ini ya, nani ini. Jadi nani ini biasanya diletakkan di depan daripada partikel wo, ga, mo, dan nanika. Nanika ya, nanika. Soste ini pengecualian ya, sedikit pengecualian di sini. Pengecualian itu apa ya? Kita lihat saja ya. Pengecualiannya maksudnya sensei seperti ini. Sensei akan berikan contoh dulu, contoh kalimat dulu. Ini ada kalau kita baca ini kanji ya. Kalau ini kita baca kanjinya, ini ada dua cara baca. Yang pertama, dia bisa dibaca nande nihon e ikimasu ka? Nande nihon e ikimasu ka? Atau nani de nihon e ikimasu ka? Ya, jadi cara baca kanji ini ada dua. Nande bisa, nani de
bisa. Oke, saya jelaskan lagi lebih sedikit. Di sini juga sudah ada catatannya. Silahkan dilihat bersama-sama. Kata nande di sini bisa dibaca nande atau nanide. Biasanya orang Jepang lebih memilih menggunakan nanide daripada nande. Saya tekankan kembali. Biasanya orang Jepang lebih memilih menggunakan nanide daripada nande. Nah, alasannya apa? Alasannya nande. Karena nande ini bisa mempunyai dua arti. Arti yang pertama menanyakan alasan. Jadi nande ini bisa digunakan untuk menanyakan alasan. Arti yang kedua, seperti yang pernah kita pelajari di bab-bab sebelumnya, itu bisa menanyakan alat transportasi yang digunakan untuk menuju suatu tempat, ya, menanyakan alat transportasi yang digunakan untuk menuju suatu tempat, ya. Misalkan nanti ada alat transportnya seperti bis, train, dan taksi dan sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan nande. Oke, contoh kembali ya. Kita kupas kembali di sini. Tadi ada contoh nande nihon e ikimasu ka? Ya, nande nihon e ikimasu ka atau nani de nihon e ikimasu ka? Oke, saya jelaskan dulu nih. Kalau misalkan kita menggunakan ini, nande nihon e ikimasu ka? Ini mempunyai dua arti yang ranju ya. Jadi kadang-kadang membingungkan. Jadi arti yang pertama itu bisa menggunakan dengan apa pergi ke Jepang, terutama menggunakan alat transportasi di sini ya. Dengan apa pergi ke Jepang? Terus arti kedua, kenapa pergi ke Jepang? Nah, di sini agak sedikit ranju ya kalau kita ditanya dengan nande nihon ikimasu ka, kalau seperti itu. Jadi, dia nanyain alasan saya ke Jepang atau alat yang saya gunakan pergi ke Jepang, seperti itu. Nah, dengan alasan yang saya jelaskan ini, karena nande ini mempunyai dua arti yang berbeda, yang agak ranju ya pemahamannya, maka dari itulah orang Jepang lebih cenderung menggunakan nanide daripada nande. Semua itu bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman apakah yang bersangkutan ingin bertanya tentang alat transportasi apa yang digunakan atau menanyakan alasan kenapa. Nah, di sini perlu hati-hati kalau kalian menggunakan ini nanti ya. Jadi maunya nanya apa alat transportasi yang digunakan, malah dijawab alasan, kan nggak seru ya. Jadi saya kembalikan lagi kepada kalian. Jadi kalau bisa ya mungkin lebih baik menggunakan nanide, mungkin lebih jelas ya. Kita tahu dia nanya apa gitu loh. Nanide nihon ikimasu ka? Nanide Indonesia kairimasu ka? Misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau nande ini agak sedikit ranju, jadi mungkin lebih baik kalian menggunakan nanide. Oke, いつも見てくれてありがとうございます。じゃあ今日のビデオはここまで終わります。ではまた次のビデオ楽しみにしてください。じゃあまた会いましょう。さようなら。